Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang pledoi atau pembelaan dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika bersama dua hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan juga denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Tom menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp578,1 miliar. Kuasa hukum Tom Lembong menilai bahwa tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tuntutan jaksa tidak terbukti. Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil keputusan. Boleh dia lakukan itu. Lalu hal yang penting lagi ada tentang tidak adanya rakortas, juga sudah kita buktikan dalam fakta persidangan, ada koordinasi itu ada. Dan yang paling penting adalah tidak adanya kerugian negara dalam hal ini. Ya. Jadi dalam tuntutan juga dijelaskan bahwa Pak Tom memang nyata-nyata diakui oleh jaksa tidak menerima sepeser apapun. Dalam konteks ini jaksa menuduh adalah pihak lain yang diuntungkan. Persoalannya hubungan Pak Tom dengan pihak lain ini dalam fakta persidangan sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi ini betul-betul tuntutannya sangat. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pledoi Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kita sudah bersama dengan rekan kami ada Fatimah Albar. Fatimah, selamat sore. Poin penting apa yang dibacakan dalam sidang pledoi? Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Ya, Agita dan juga pemirsa, betul sekali hari ini merupakan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Dan memang sekitar pukul 2:30 sore tadi agenda pembacaan nota pembelaan sudah mulai. Dan tadi memang sempat dikabarkan oleh tim kuasa hukum dari pihak Thomas Lembong selaku terdakwa, ini dikabarkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan hari ini ada sekitar 700 lembar. Dan saat ini persidangan pembacaan nota pembelaan sudah digelar dan pembacaan nota pembelaan sendiri sudah dibacakan dan nampaknya ini dibacakan secara bergantian, diawali oleh pihak ataupun dari tim kuasa hukum terlebih dahulu, karena jika mengacu dari apa yang disampaikan ini diperkirakan ada 700 lembar nota pembelaan yang disampaikan dalam persidangan hari ini. Dan memang tadi juga sempat disampaikan ada beberapa poin-poin penting yang nampaknya akan menjadi pembacaan ataupun yang disampaikan dalam pledoi hari ini. Di antaranya, namun saya ingin menyampaikan bahwa pledoi dari Thomas Lembong sendiri ini diberi judul yaitu robohnya hukum kita. Dan untuk poin-poinnya sendiri diantaranya adalah mengenai fakta persidangan bahwa memang disampaikan selama Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini tidak pernah adanya surplus gula, sehingga tindakan yang dilakukan Thomas Lembong impor gula merupakan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, karena memang tidak pernah adanya surplus gula seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tidak ada aturan yang dilanggar mengenai aturan impor GKM atau gula kristal mentah. Dan yang ketiga yang menjadi poin utama juga di mana memang disampaikan dalam pledoi tersebut bahwa dalam proses impor gula saat Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan
bukan merupakan inisiatif dirinya, melainkan adalah perintah dari Presiden saat Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, yaitu perintah dari Presiden Joko Widodo. Dan menariknya juga pada persidangan hari ini turut dihadiri oleh Anies Baswedan selaku mantan Gubernur Jakarta yang turut memberikan support dan dukungan terhadap Thomas Lembong. Sementara itu dan kita akan nantikan apa saja poin-poin yang akan dibacakan lanjutan oleh Thomas Lembong dalam sidang hari ini. Sementara itu kembali ke studio. Terima kasih Fatimah Albar, informasi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.